Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Seleopan Bantobing, NPM 1801010043 dari grup PGA 1 dengan mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi, strategi, dan metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, materi pembelajaran PKN, di mana materi merupakan bahan pengetahuan yang harus dikuasai siswa. Materi pendidikan kewarganegaraan diajarkan kepada siswa mengharapkan dapat mewujudkan proses pendidikan yang integral dan mampu mengembangkan kepribadian warga negara yang partisipasi, bertanggung jawab pada gilirannya, yang akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis. Yang kedua, strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, di mana strategi merupakan cara mengajar yang dipergunakan oleh guru kepada siswa di dalam kelas agar pembelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan dimengerti oleh siswa dengan baik. Di dalam kenyataannya, cara ataupun metode merupakan strategi yang digunakan guru, di mana terdapat teknik penyajian yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi ataupun pesan secara lisan kepada siswa. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran ataupun strategi belajar mengajar ialah teknik ataupun cara yang digunakan guru untuk mengupayakan segala aspek-aspek komponen pembelajaran yang harus dipahami ataupun dikuasai siswa melalui proses pembelajaran. Strategi belajar mengajar berarti setiap guru mulai memasuki suatu kegiatan yang bernilai edukatif, di mana nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan peserta didik, yang terdapat interaksi yang bernilai edukatif. Dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pembelajaran, sehingga bahan pelajaran ataupun materi pembelajaran disampaikan guru kepada siswa dapat diaplikasikan siswa dengan baik. Yang ketiga, pendekatan pendidikan kewarganegaraan dalam kerangka strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan dalam strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah cara untuk menumbuhkan sikap dan perilaku anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai Pancasila yang diperlukan. Strategi pembelajaran mengajar pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan untuk kepentingan menciptakan peserta didik yang memiliki nilai moral dan nilai Pancasila, serta dapat mengembangkan pola berpikir siswa sebagai generasi bangsa. Pendekatan dalam strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki prinsip, di mana prinsip dalam pendekatan dalam strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki prinsip, di mana prinsip dalam pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu adanya prinsip mengkehendaki kebebasan di dalam memahami dan menghayati nilai-nilai moral ataupun nilai Pancasila yang ditampilkan. Oleh karena itu, dalam pendekatan pembelajaran perlu mengkombinasikan antara keterkaitan pada nilai-nilai Pancasila dengan kebebasan atau dalam cara memahami ataupun menangkap konsep ataupun nilai moral, sehingga guru dalam melaksanakan pembinaan pendidikan kewarganegaraan dalam proses pembelajaran tetap melakukan penilaian dan penerimaan secara kritis terhadap konsep ataupun nilai moral yang ditampilkan guru kepada siswa. Selanjutnya, macam-macam pendekatan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendekatan advocation atau pendekatan advokasi, di mana siswa diberi kesempatan ataupun kebebasan seluas-luasnya untuk mengutarakan pendapat, menyampaikan respon ataupun tanggapan terhadap sesuatu yang diberikan guru. Yang kedua, pendekatan moral atau nilai, di mana
Di dalam proses pembelajaran, guru memberikan suatu kasus kepada siswa yang di dalam bentuk cerita pendek, sehingga siswa dapat memahami cerita tersebut. Yang ketiga, pendekatan komitmen, di mana siswa diajak terlebih dahulu menyepakati. Yang ketiga, pendekatan komitmen, di mana siswa diajak terlebih dahulu menyepakati sesuatu pola yang akan disajikan ataupun menyepakati kriteria ataupun indikator penilaian yang akan diterapkan. Setelah itu barulah siswa diajak untuk menelaah sesuatu ataupun melakukan sesuatu atas dasar kesepakatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita dapat ketahui bahwa metode itu adalah suatu cara yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Di dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan guru untuk mengajar di dalam kelas. Yang pertama itu metode diskusi, di mana metode diskusi adalah salah satu teknik atau cara yang dilakukan guru, di mana guru itu membentuk ataupun menciptakan proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, di mana guru dapat menyatukan siswa menjadi kelompok kecil yang dapat saling menukar pikiran. Yang selanjutnya, metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita dapat ketahui bahwa metode itu merupakan suatu cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar dapat diterima oleh siswa dengan baik. Di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdapat beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode diskusi, di mana metode diskusi adalah metode yang digunakan guru dengan cara guru membentuk ataupun menciptakan proses interaksi antara dua atau lebih individu, yaitu siswa, di mana kedua individu tersebut, siswa yang digabungkan guru itu dapat saling bertukar pikiran, informasi, ataupun pengalaman untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan guru kepada siswa. Yang kedua, metode kerja kelompok, di mana metode kerja kelompok itu dominan dengan adanya pembentukan kelompok kecil yang dilakukan oleh guru, di mana guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan ataupun diselesaikan oleh siswa di dalam kelompoknya sendiri. Yang ketiga, metode penemuan atau discovery, di mana metode ini merupakan metode yang adanya proses seseorang siswa mulai melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Di dalam metode ini, siswa dituntut untuk mampu memberikan hal-hal yang baru, baik itu pemahaman yang baru ataupun pengertian yang baru akan sesuatu materi yang dipelajarinya, sehingga hasil dari metode penemuan atau discovery ini adalah adanya kesimpulan baru ataupun pemahaman baru di dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, adanya metode penyajian tanya jawab, di mana metode penyajian tanya jawab ini merupakan salah satu cara guru untuk membangkitkan motivasi ataupun respon yang baik terhadap siswa. Di dalam proses pembelajaran, guru dominan memberikan soal, pertanyaan, ataupun memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga membangkitkan semangat siswa untuk memberikan jawaban. Sehingga dalam proses pembelajaran itu terjalin tanya jawab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan yang lainnya. Selanjutnya, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara mengajar yang paling tradisional karena metode ini sudah digunakan oleh guru sejak dahulu, di mana metode ceramah merupakan metode cara penyampaian materi ataupun informasi yang dilakukan guru secara lisan kepada siswa di dalam kelas. Yang selanjutnya adanya metode demonstrasi. Metode demonstrasi biasa digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan sesuatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Dalam arti, jikalau seorang guru menggunakan metode demonstrasi, guru harus memunculkan adanya peragaan ataupun menunjukkan sesuatu benda ataupun hal yang dapat membuat pemahaman siswa tersebut menjadi
konkret, karena di dalam metode demonstrasi ini diharuskannya adanya pemahaman yang nyata yang diterima siswa. Selanjutnya, metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah adalah suatu metode atau cara penyajian pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara memunculkan suatu permasalahan yang harus diselesaikan, yang harus dicari jalan keluarnya oleh siswa, baik itu secara individual ataupun secara kelompok. Yang selanjutnya adanya metode inquiry. Metode inquiry adalah suatu kegiatan dan penelaahan sesuatu dengan cara mencari kesimpulan, keyakinan tertentu melalui proses berpikir atau penalaran secara teratur, di mana dalam hal ini pemahaman ataupun siswa diminta untuk menganalisis sesuatu materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga di akhir pembelajaran nanti adanya kesimpulan yang baru yang diterima siswa ataupun yang dapat dikemukakan siswa di akhir pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan saya dalam video pembelajaran ini mengenai materi, strategi, dan juga Baiklah, demikian pemaparan saya melalui video pembelajaran ini mengenai materi, strategi, dan metode pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih.